langsung kasih kesempatan ke Kak Yandri aja untuk menyampaikan materinya. Silahkan Kak, monggo disampaikan materinya. Oke, terima kasih Kak Ayudi. Saya izin share screen dulu ya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat semua. Oke, di kali ini saya mengucapkan terima kasih dulu ya kepada Mas Mohem Indonesia. Ini udah dikasih kesempatan buat sharing-sharing buat di sore ini. Jadi materi kali ini membahas seputar ini ya, Star Seller, dan nanti targetnya gimana sih biar jadi Star Seller Plus. Oke, langsung aja. Oke, perkenalkan nama saya Yandri Tilwayono. Mungkin yang udah sering YouTubean itu biasanya sering ketemu kalau misal kalian cari seputar ya bahas seputar marketplace. Nah, itu saya fokusnya ke situ bahasnya. Untuk saat ini saya masih aktif jualan di marketplace. Nggak cuma di Shopee tapi ada di tempat lain juga, di marketplace lain. Untuk sekarang kesibukannya aja masih jadi ini ya, masih seller aktif terus sama waktu luangnya jadi content creator. Oke, saya pendiri yang grup Facebook ada Raja Marketplace. Terus TikTok saya atau Instagram saya sama Yandris. Nanti silakan kalau yang mau follow atau mau tanya-tanya bisa di Oke. Terus untuk channel saya ada dua yaitu Yandri Tilwayono sama Yandri Channel. Oke, dulu kesibukan saya seperti ini ya, ikut kopdar ke beberapa ini. Kalau dulu saya fokusnya di Bukalapak karena dulu belum ada ini ya, belum Shopee belum seheboh sekarang. Jadi saya dulu fokusnya di komunitas-komunitas seperti ini, jadi belajar ke teman-teman sesama seller. Nah, makanya ilmu yang saya dapatkan nih saya share ke YouTube sama TikTok biasanya. Ini berapa kegiatan, biasanya saya ngisi juga UKM juga. Terus untuk sosial media saya ada di TikTok @yandris, silahkan kalau yang mau follow. Instagram juga sama @yandris. Terus untuk channel YouTube ada Yandri Tilwayono sama Yandri Channel. Oke, di situ saya membahas seputar Shopee, membahas seputar digital marketing secara keseluruhan. Oke, langsung aja ya. Star Seller Shopee. Apa sih Star Seller Shopee? Saya di sini bahasnya mulai dari basic ya. Kemungkinan nanti teman-teman ada yang mungkin belum jadi Star Seller. Jadi Star Seller itu fitur yang disediakan Shopee untuk seller tertentu yang memenuhi syarat dan kriteria tertentu juga. Dan ini sifatnya masih ini ya, masih berupa undangan. Jadi nanti kalau untuk seller, terutama seller baru yang udah memenuhi syarat, nanti otomatis dapat undangan untuk jadi Star Seller Shopee. Jadi ini sistemnya undangan, kalian bisa setuju atau enggak untuk jadi Star Seller, karena untuk jadi Star Seller itu nanti ada biaya tambahan untuk adminnya. Seperti itu. Oke, lanjut. Apa sih keuntungannya jadi Star Seller di Shopee? Oke, yang pertama itu lebih terpercaya. Jadi kalau jadi Star Seller itu nanti kita dapat perlakuan khusus juga dari Shopee. Yang terutama yang paling kelihatan itu kita dapat badge atau logo di halaman toko kita, di produk dan di foto profil itu ada logo Star Seller-nya. Jadi ini udah langsung mencolok ya, untuk toko yang Star itu biasanya kelihatan ada logonya seperti ini. Jadi logonya itu biasanya kalau Star Seller itu lebih senang ya, orang belanjanya itu mesti cari kebanyakan yang ada logo Star Seller-nya. Karena tahu sendiri untuk seller yang udah Star Seller itu biasanya untuk performa tokonya itu bagus. Ya mulai dari respon chat, terus dari ulasan produknya juga bagus. Karena ada syarat minimal ya untuk ulasannya itu biasanya harus di atas 4,8 atau mendekati 5. Terus nggak kena poin penalti banyak. Jadi kalau kalian jadi Star Seller itu nggak boleh ada pelanggaran atau poin penalti. Itu kelebihannya. Terus untuk ini ya, untuk Star Seller itu ada target atau jumlah transaksi bulanannya. Jadi kalau nanti misal penjualannya turun, itu bisa juga untuk Star Seller-nya dicabut. Karena kita harus ada target. Untuk targetnya berapa nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Oke, terus kelebihannya lain yaitu, dan yang paling utama diharapkan para seller ya, itu lebih direkomendasikan di hasil pencarian. Kalian bisa cek sendiri. Untuk teman-teman coba cari produk di Shopee. Dari hasil pencarian itu pasti yang ditampilkan hampir sebagian besar itu dari toko yang berlogo Star atau Star Mall atau Star Plus. Nah, jadi kalian bisa lihat jadi dominasi sama yang berlogo Star atau Mall. Jadi untuk yang seller biasa itu biasanya kurang direkomendasikan. Biasanya cuma nyempil 1-2 doang di depan. Itu aja biasanya karena iklan ya, karena bisa tampil di depan. Terus kelebihannya Star Seller lagi yaitu dapat filter khusus untuk Star Seller. Jadi beberapa ini ya pembeli itu pasti
pengennya nyari yang tokonya udah star atau star plus. Makanya ada filter untuk mencari toko yang udah star aja. Jadi kalau kita habis nyari produk itu ada filter khusus untuk star. Dan kalau kita klik di sini itu nanti hanya menampilkan toko yang udah star seller aktif. Terus selanjutnya memudahkan juga buat customer buat nyari toko yang udah jadi star. Dan ini otomatis kalau toko kita jadi star itu otomatis juga bisa sering munculnya juga lebih banyak. Ya karena tadi ya direkomendasikan sama lebih banyak dicari customer. Terus selanjutnya kita dapat fitur khusus yaitu fitur broadcast chat. Ini nggak semua dapat ya, hanya seller-seller yang udah star seller. Jadi broadcast itu bisa jadi bumerang, bisa jadi benefit juga. Kalau kalian terlalu sering nge-broadcast tapi nggak jelas isinya, itu malah dianggap spam, nanti dilaporin atau bahkan diblok ya. Jadi untuk broadcast itu usahakan ada benefit yang dikasih ke customer. Nah untuk broadcast ini ada 3 tujuan kalau di Shopee itu. Jadi sudah disiapkan sendiri-sendiri, yaitu bisa buat nyari pengikut atau pembeli baru, itu bisa. Jadi yang ditarget itu nanti orang yang udah mengunjungi toko kita tapi nggak cuman cuman lihat dia doang. Nah itu bisa di broadcast. Atau dia udah masukkan ke keranjang itu juga bisa. Yaitu di bagian pengingat pembelian. Jadi kan kadang kita ini ya udah nyari-nyari produk, terus cuman masukin ke keranjang dulu. Nah itu kalian bisa broadcast atau follow up customer yang udah masukin produk kalian di keranjangnya itu, tinggal di broadcast seperti ini. Akan lebih efektif kalau nanti ditambahkan voucher. Jadi misal kemarin dia nggak jadi order karena nggak ada voucher ya, bisa ditawari voucher. Terus juga bisa buat pengingat penilaian atau ulasan. Jadi kebanyakan kalau customer ya udah belanja, udah puas, itu nggak jarang yang ngasih ulasan malah. Tapi kalau dapat barang yang jelek atau komplain itu malah sering ngasih feedback ya. Jadi ya kita kejarlah untuk ulasan karena penting banget sebagai seller di marketplace. Itu kalau ulasan itu jadi hal yang pokok, wajib. Ya karena nanti pengaruh di hasil pencarian juga kalau dari segi ulasan. Nanti saya bahas detail di belakang. Jadi penting buat kalian yang udah dapat transaksi banyak tapi nggak banyak yang ngasih ulasan itu bisa pakai broadcast ini. Oke, selanjutnya untuk biaya layanannya itu untuk di program promonya ya. Untuk di toko yang udah Star atau Star Plus itu ada potongan untuk biaya admin untuk promonya. Yang contohnya ini ya, dari gratis ongkir ekstra sama cashback ekstra. Jadi untuk yang udah Star itu nanti potongannya lebih kecil. Jadi ini 2,98 untuk Star Plus. Jadi kalau yang untuk seller biasa itu potongnya 3,83. Jadi lumayan untuk ya buat ngurang-ngurangi biaya admin lah. Tapi kalau ada yang tanya, loh kan ini jatuhnya lebih gede ya kalau jadi Star. Ya memang, jadi karena kalau kita jadi Star atau Star Plus itu ada biaya admin. Jadi kalian perlu perhatikan ya. Makanya kalau jualan itu jangan terlalu mepet untuk ngambil untungnya. Karena kita masih kepotong biaya-biaya seperti ini. Untuk biaya iklan atau biaya admin. Tapi nanti benefit yang didapatkan, kita cuma kepotong 1,5%, benefitnya itu lebih banyak. Jadi lebih worth it lah. Nggak masalah cuma kepotong segini. Oke, terus kelebihan yang lain yaitu ada fitur analitik. Ya, ini mungkin banyak yang belum pakai ini. Ini kalian bisa akses untuk fitur analitik ini di bagian kalian login dulu ya, ke buka dashboard seller di seller.shopee.co.id itu. Itu kalian cek di bagian bisnis saya, terus pilih di bagian panduan penjualan. Nah, terus di sini udah ada data-data yang dikasih sama Shopee-nya. Jadi kalian nggak perlu riset-riset di luar ya. Di sini udah ada datanya lengkap. Jadi untuk toko yang udah Star nanti dapat akses untuk fitur ini. Jadi di sini kalian bisa riset produk apa sih yang lagi dicari sama customer. Di sini udah kelihatan nih untuk produk terlaris. Misal untuk produk perawatan dan kecantikan. Ini saya carikan sesuai tema ya. Jadi ini tuh ternyata sekarang banyak yang lagi nyari masker wajah. Terus yang kedua ada serum, ada perawatan wajah lain. Terus ada yang buat jerawat nomor 7. Dan ini ada data untuk jumlah pencariannya dalam bulan ini atau bulan 30 hari terakhir. Nah, contohnya di sini ada orang sejumlah 47.388 kata kunci yang dicari customer. Jadi bisa cek di sini. Ya, misal kalian masih awal ya, masih baru mau mulai jualan, itu kalian bisa lihat di sini juga. Terutama yang nanti udah star seller terus pengen nambah produk lagi. Saya pengen diversifikasi produk lagi nih, mau nambah varian lagi. Nah, nanti bisa dicek di sini. Oh, ternyata masker lagi ini ya, lagi banyak dicari. Jadi ini bisa jadikan referensi. Jadi nggak asal nambah produk ya, bisa riset di sini. Terus ada juga untuk produk populer, produk serupa. Jadi produk serupa itu produk yang mirip dengan produk kita atau produk kompetitor. Jadi bisa buat analisis pesaing.
Oke, selanjutnya kelebihan star seller ini bisa dapat bonus saldo iklan. Ya, mau nggak mau ya sekarang itu kalau di Shopee itu harus pakai iklan berbayar, apalagi yang udah nanti udah ya kalau sekiranya transaksinya udah naik, udah mulai rutin itu saya sarankan udah menyiapkan untuk budget iklan. Ya, makanya kalau kita jadi star itu kita dapat potongan sebesar 3% itu maksimal 50.000. Jadi lumayan ya 50.000 itu udah bisa dapat ribuan klik istilahnya dalam kalau kita pakai budget yang terkecil. Karena kalau di Shopee kan itu minimal untuk pakai iklan kan biaya per kliknya 200, itu bisa dimanfaatkan pakai bonus-bonus seperti ini. Oke, selanjutnya ini nanti kita dapat kuota tambahan ya untuk uploadnya bisa sampai 10.000 produk. Tapi biasanya nggak sampai ya, kita paling untuk satu toko itu 100 saja udah banyak sebenarnya produknya. Terus kelebihan lain kita dapat akses prioritas khusus. Jadi nanti kalau ada fitur baru itu pasti yang dikasih fiturnya itu pasti yang star seller dulu. Jadi dapat privilege khusus sebenarnya. Terus dapat undangan promo resmi dari Shopee-nya. Jadi di Shopee kan ada 2 tipe promo itu. Jadi promo yang resmi dari Shopee, ada yang promo dari toko kita sendiri. Dan nanti kita kalau udah star seller, terus performa toko kita bagus, terus penjualannya udah mulai mau naik, itu nanti kita akan dikontak langsung resmi dari Shopee-nya. Jadi saran saya kalau yang jualan di Shopee, itu untuk kontak atau nomor HP-nya kalau bisa aktif ya. Karena itu nanti akan ditelepon. Jadi usahakan untuk nomor HP-nya aktif. Tapi juga harus hati-hati, kadang ada yang penipuan ya. Pokoknya selama dia nggak minta OTP atau minta password, nah itu nggak masalah, itu berarti dari Shopee-nya langsung. Karena biasanya itu ngontaknya lewat telepon kalau dari Shopee-nya itu. Ya perlu hati-hati juga, tapi jangan terlalu skeptis ya, jangan anggap semua nipu. Soalnya nanti ada itu yang dari Shopee-nya langsung atau RM-nya istilahnya, Relationship Manager. Terus untuk batas upload-nya tadi ya bisa sampai 10.000. Terus keuntungan lain nanti kita dapat ini bonus saldo 5% kalau jadi Star Plus. Ini bedanya antara Star sama Star Plus ya. Terus bedanya lagi kalau jadi Star Plus itu pengikutnya untuk jumlah broadcast-nya lebih banyak dibanding Star biasa. Sama nanti ada filter khusus untuk tag Star Plus. Jadi Star Plus itu udah beda lagi nanti untuk tag-nya. Terus ini gimana sih biar jadi Star Seller, terutama ini buat teman-teman yang belum jadi Star Seller ya. Oke, yang pertama kalian cek dulu untuk performa toko. Itu bisa dicek dulu di bagian, nanti buka aja di aplikasi, terus dibuka di halaman toko, nanti klik di bagian program Star. Itu nanti udah ditampilkan untuk semua ini ya, semua data toko kita, performa toko. Nah, di sini ada yang namanya pendapatan bersih. Nah, ini biasanya ditarget untuk omset tertentu. Tapi ini nggak wajib ya, kalian nggak harus nutup untuk target ini. Tapi untuk yang paling bawah, untuk yang di bawahnya ini, itu harus terpenuhi semua. Sedangkan untuk omset ini nggak wajib. Jadi kalau nggak memenuhi omset itu masih bisa. Nah, untuk syarat detailnya seperti ini. Tapi yang saya tekankan ya, yang paling berat terutama buat para teman-teman yang seller baru, yang penjualannya masih belum begitu banyak. Nah, tantangan terbesar jadi star seller itu di bagian sini, di bagian pesanan, 30 pesanan dalam 1 bulan ini. Atau 10 pembeli berbeda juga. Ini juga nggak boleh ya, misal kalian ternyata ada transaksinya saya banyak, tapi dari 1 orang atau 2 orang itu nggak bisa, harus 10 pembeli berbeda. Jadi kalau mau ngakalin itu nggak gampang ya kalau mau jadi star seller. Ya, makanya Shopee menerapkan untuk aturannya itu harus 10 pembeli berbeda. Nah ini yang jadi tantangan yang paling berat biasanya. Oke, tapi nggak masalah, ada caranya ya lah bisa biar dapat kayak gitu. Oke, ini untuk perbedaan syaratnya. Kalau antara Star biasa sama Star Plus, ya nanti targetnya teman-teman bisa Star dulu ya. Jadi kalau untuk Star Plus itu bedanya cuma di sini. Untuk di persentase catnya harus di atas 85%. Jadi misal dari 100 cat yang masuk, itu 85 ke atas harus sudah direspon. Terus untuk penilaian toko itu harus 4,8, hampir mendekati 5 ya, jadi agak tinggi. Ya ini juga yang agak berat. Terus ini keterlambatan pengiriman juga dihitung kalau di Star Plus. Jadi usahakan nggak lebih dari 5%. Terus sama tingkat pesanan terselesaikan juga gitu. Usahakan jangan sampai kebanyakan nolak pesanan. Nah ini biasanya yang dropship yang agak susah untuk di sininya. Terus masa pengemasan juga kalau bisa usahakan di bawah 2 hari ya. Jadi sehari langsung kirim. Nah itu usahakan targetnya segitu. Untuk yang lain-lain hampir sama untuk syaratnya. Oke, terus gimana sih biar bisa ningkatin penjualan di Shopee, biar bisa jadi Star Plus, atau yang belum jadi Star bisa cepat jadi Star? Oke, intinya gampang ya, kalian nggak usah ribet-ribet, tinggal gunakan aja fitur-fitur yang ada di Shopee.
Jadi di Shopee itu udah menyediakan fitur itu nggak sembarangan, nggak sekedar fitur ya, tapi itu benar-benar buat membantu para sellernya. Oke, yang pertama kalian bisa ikuti ya namanya program promo flash sale. Jadi kalau di Shopee itu ada dua jenis program promo, yaitu promo yang resmi dari Shopee-nya, terus yang kedua itu promo flash sale sendiri. Jadi kita nggak harus ngikutin yang dari Shopee-nya ya, kita bisa bikin flash sale sendiri di halaman toko kita sendiri juga bisa. Ya, ini terutama buat yang udah punya follower, terutama follower di toko itu senang banget kalau ada flash sale. Oke, selanjutnya ini bisa menggunakan program ini ya. Kita bisa ikut program promosi, tinggal daftar aja langsung ke di menu aplikasi Shopee-nya itu udah ada. Jadi tinggal masuk ke halaman toko, terus klik yang di bagian program promosi penjual. Nah, itu kalian tinggal pilih. Di sini udah ada langsung listnya semua. Tinggal mau pilih promo yang mana buat ikut promo. Oke, ini saya contohkan buat cara ikut promonya ya, salah satunya. Terus ini gimana sih cara ngikuti promo gratis ongkir ekstra atau gratis ongkir? Nah, itu kalian tinggal klik aja yang tadi ya, misal ingin ikut yang gratis ongkir ekstra, tinggal klik yang gratis ongkir ekstra. Terus nanti tinggal klik di daftar sekarang. Kalau untuk yang gratis ongkir itu kalian harus verifikasi dulu. Jadi nanti verifikasi nama, nomor KTP, terus sama upload foto KTP ya di sini. Terus ada foto sama selfie. Nah, ini banyak juga yang tanya, Mas ini aman nggak ya kalau kita ngasih data ke orang lain. Tapi menurut saya ya ini udah Shopee ya, kelasnya udah corporate perusahaan besar, jadi nggak usah ragu lagi, kalian tinggal nggak perlu khawatir. Jadi ada yang malah pas upload itu disensor, akhirnya malah ini verifikasinya ditolak ya karena nggak jelas. Jadi udah dari Shopee ya udah aman lah kalau untuk sekelas perusahaan sebesar Shopee itu. Nah, terus bedanya apa sih kita ikut promo gratis ongkir sama gratis ongkir ekstra. Nah, untuk gratis ongkir itu biasanya logonya cuman logo truk hijau seperti ini. Ya, itu biasanya yang toko-toko yang cuman ikut gratis ongkir biasa cuman di sini. Terus yang gratis ongkir ekstra itu ada label khusus, contohnya seperti ini. Nah, untuk perbedaannya ini yang untuk gratis ongkir biasa. Untuk dapat gratis ongkir itu harus belanja minimal 120.000. Terus nanti untuk subsidi ongkirnya dapat cuma dapat 10.000. Jadi kalau misal kita kirim saya dari Jakarta ke Surabaya itu kan sekitar 19. Jadi masih nombok 9.000 untuk bayar biaya ongkirnya. Terus kalau yang gratis ongkir ekstra itu belanja minimalnya cuma 30.000. Ya, makanya ini pengaruh banget terutama untuk yang jualan produk di bawah harga 120 tadi. Jadi misal sekarang kan jualan barang receh pun bisa dapat gratis ongkir. Dan emang ya kalau di Shopee itu terkenal jualannya itu ya jualan produk receh untuk yang laku itu. Dan ini subsidinya juga lebih gede, nanti bisa dapat 20.000. Jadi misal ke Jakarta, Surabaya tadi udah gratis ongkir full ya karena udah tercover dari subsidinya. Ya makanya penting banget buat ikut yang promo gratis ongkir ekstra. Oke, terus ini yang ada lagi cashback ekstra ini juga opsional, nanti setiap belanja itu nanti dapat voucher cashback. Ini buat pemanis saja sih, biasanya nggak begitu diperhatikan sama customer, tapi kalau mau ditambahkan juga nggak masalah. Terus ada program fitur afiliasi penjual. Ini mungkin belum banyak yang tahu ya. Jadi kalau kita mau share link toko kita, itu usahakan pakai link toko khusus dari kita tadi. Jadi di menu promo tadi, kalian bisa buka di sini program afiliasi penjual. Nanti kalau dibuka, nanti kita dapat link khusus yang arah ke toko kita. Ya makanya gunakan link toko ini buat di-share ke misalnya ya ke sosmed, IG, TikTok. Jadi kalau di link bio itu usahakan pakai link yang ini untuk ngarah ke toko. Nah, supaya nanti kita dapat komisi. Komisinya itu besar ya, bisa sampai 10%. Jadi nanti bisa buat nutup untuk biaya adminnya. Jadi gitu. Jadi biar nggak rugi ya untuk customer yang dari luar itu nanti kita bisa dapat komisi 10% ini. Dengan syarat nanti belanjanya dia melewati link ini. Jadi seperti itu. Oke, next. Terus nanti ini ya yang di set link ini aja. Oke, lanjut fitur Shopee yang gratisan juga ada. Nanti kalau mau dimanfaatkan juga bisa. Jadi ada fitur yang namanya naikkan produk. Itu tinggal masuk ke list produk kita, tinggal klik di naikkan produk. Ini fiturnya gratis, terus ini fungsinya buat naikkan produk di pencarian. Jadi pasti tiap hari itu produk kita tenggelam ya, ada produk baru atau produk orang lain yang baru masuk. Nah itu biar naik lagi kita bisa pakai fitur ini, naikkan produk. Terus ini sayangnya dibatasi ya, jadi kita cuma bisa naikkan 5 produk,
dan itu setiap 4 jam sekali. Oke, selanjutnya ada fitur promo resmi yang dari Shopee, terus ada yang promo toko. Kalau yang promo toko itu maksudnya adalah promo yang ngasih diskon harga coret. Pasti sebagian udah pakai yang seperti ini. Jadi cuman bedanya kita ngasih harga coret seperti ini. Nah, terus untuk promo resmi yang dari Shopee, ini contohnya seperti ini. Yang terakhir tanggal 25 ini ada murah lebay. Nah, ini kalian bisa daftar di promo seperti ini. Terus ada diskon untuk Mega Elektronik, terus yang besok yang akan datang ini promo puncak. Ya, saya harapkan pada ikut ya, ini soalnya ini agenda tahunan. Jadi pas ulang tahunnya Shopee, itu promo Shopee-nya gila-gilaan. Kalian bisa daftar untuk program promo seperti ini. Yang pastinya nanti bisa dapat traffic lebih kalau kita ikut promo seperti ini. Dapat jualannya juga harapannya bisa naik. Terus gimana sih cara daftar di promo resmi seperti tadi? Gampang, tinggal masuk ke program promosi saya. Terus nanti klik yang di promo Shopee. Nah, terus selanjutnya tinggal pilih mau ikut promo yang mana, mau promo murah lebay atau campaign yang 12-12, tinggal dipilih salah satu. Ya, sebagai contoh, kalau mau daftar ke 12-12, klik yang ini. Oke, nanti tinggal dipilih ya, dinominasikan produknya. Tinggal pilih produk mana yang mau dipromosikan. Nanti untuk produk yang memenuhi syarat, memang untuk di promo ini harus ada syarat dan ketentuannya. Nanti silahkan dibaca di bagian rincian ini. Nanti untuk produk yang memenuhi syarat itu bisa aktif seperti ini dan bisa dipilih. Selanjutnya tinggal dipilih, terus klik konfirmasi. Udah itu nanti untuk produk kita akan dipromosikan di campaign 12-12. Jadi nanti di halaman promo 12-12 itu nanti akan muncul produk kita. Oke, terus selanjutnya pakai fitur promo voucher. Nah, di voucher ini juga macam-macam ya, kalian bisa cek. Untuk voucher ada dua jenis, ada voucher toko sama voucher follow toko. Nah, bedanya apa sih? Kalau voucher toko yaitu voucher yang buat belanja. Biasa kalau belanja produk nanti dapat potongan. Sedangkan untuk follow toko ini nanti akan muncul window pop up. Jadi setiap nanti customer buka toko kita nanti akan muncul window seperti ini. Dan ini nanti langsung ditawari voucher sejumlah berapa, nanti bisa dilihat di sini. Terus kalau mau voucher, mau follow nanti akan dapat voucher yang ditampilkan di sini. Ya makanya ini penting banget, ini paling efektif ya kalau kalian mau cari follower di Shopee-nya. Itu penting, harus diaktifkan terus kalau saya. Ya emang kita keluar biaya lebih ya buat voucher, tapi ini efektif banget buat ningkatin follower. Dan ini vouchernya biasanya dibatasi, biasanya setelah klaim itu cuma 2 minggu. Itu baru bisa diklaim. Dan kalian bisa tentukan juga untuk waktu klaimnya kapan itu bisa. Oke, selanjutnya ini ada fitur feed dan live. Nah, sekarang tuh udah mulai masuk era social commerce ya. Jadi untuk semua marketplace itu udah berlomba dibikin untuk marketplace-nya itu nggak seperti tempat jual beli, tapi seperti tempat sosial media. Tapi bisa buat belanja juga. Nah, makanya kalian bisa manfaatkan fitur-fitur seperti ini, seperti feed sama live, ya karena sekarang udah eranya ke sini. Jadi untuk fitur ini bisa dibuat branding. Ya, kalau kalian punya merek tuh bisa buat promosi merek kalian. Bisa buat meningkatkan exposure juga. Jadi nanti kan ada ya kalau kita masuk ke fitur feed, itu nanti untuk yang rajin posting itu biasanya lebih sering muncul. Makanya bisa mendatangkan customer baru. Makanya penting banget buat pakai fitur seperti ini. Ya mungkin bisa dirutinin ya untuk tiap hari posting 1 atau 2. Ya hampir kayak kita bangun seperti sosial media IG atau Facebook. Terus buat engage follower. Jadi nanti kalau untuk follower kita itu kalau kita setiap update feed nanti akan dapat info juga dari feed kita. Jadi kita bisa lebih dekat ke follower. Oke, selanjutnya ini aktifkan COD. Ya emang ya untuk COD itu sekarang agak rawan, ada riskan, banyak yang pakai retur, banyak yang nggak mau bayar, dan bahkan banyak yang iseng. Tapi ini efektif banget buat ningkatin penjualan, terutama buat yang mungkin ulasannya belum banyak, tokonya masih baru. Ya ini efektif banget buat ningkatin penjualan. Nah selanjutnya ini fakta terbaru ya, fakta ya terakhir ini sih. Jadi kebanyakan orang di Indonesia itu banyak yang nggak punya rekening, bahkan internet banking ya. Yang punya internet banking itu cuma 1%, bayangin tuh. Ya kebanyakan orang tuh lebih banyak nyimpen cash. Makanya masih banyak di zaman sekarang ya, tahun 2021 itu masih banyak yang pakai fitur COD ini. Lebih mantap kalau barangnya datang terus baru bayar. Nah inilah kenapa alasannya kita antara benci dan rindu ya. Jadi pakai COD ini
agak rawan tapi banyak dipakai. Tapi untuk sekarang Shopee lebih ketat. Jadi untuk seller yang sering iseng, terus seller yang belum verifikasi itu nggak bisa COD, makanya lebih aman untuk sekarang. Jadi untuk kasus returnya kecil banget. Di saya tuh nggak sampai 1% untuk retur. Biasanya ada fitur khusus lagi yaitu filter untuk COD, itu juga ada. Oke, terus gimana cara ningkatin visibilitas? Jadi otomatis ya kalau kita mau penjualannya banyak, itu untuk produknya dilihat untuk customer itu juga perlu banyak. Oke, kalian perlu pahami dulu dari mana sih sebenarnya customer itu datang atau ketemu produk kita itu dari mana. Yang pertama itu dari organik. Organik itu dari hasil pencarian. Nanti saya jelaskan lebih detail. Terus dari eksternal itu misal kita share untuk link toko kita. Ya misal kita share ke Facebook, ada yang klik masuk ke toko kita, itu contohnya yang dari eksternal. Terus ada yang dari promo yang saya jelaskan tadi. Terus ada yang berbayar yaitu pakai iklan. Kalau ini nanti kita ada biaya ya, untuk produk kita itu ditampilkan atau bisa diklik. Nah, itu harus bayar. Nah, ini yang pertama yaitu sumber traffic secara organik, yaitu dari hasil pencarian. Otomatis ya kalau kita nyari produk apa, terus nanti ketemu untuk produknya. Oke, yang jadi pertanyaan, gimana sih caranya kalau pengen produk kita itu tampil di halaman depan atau yang paling atas? Oke, yang pertama, kalau di hasil pencarian itu ada dua jenis, yaitu yang pertama dari hasil pencarian karena iklan, terus yang kedua secara organik, yaitu murni dari pencarian. Contohnya seperti ini. Nah, ini kenapa sih bisa tampil paling depan, paling atas, bahkan tanpa iklan gitu ya? Oke, jadi di marketplace itu ada istilah yang namanya algoritma. Jadi algoritma ini sistem yang dibikin sama marketplace-nya buat ngurutin produk di hasil pencarian. Jadi berdasarkan syarat dan kriteria tertentu. Jadi untuk para seller ini wajib ngerti banget apa itu algoritma yang ada di marketplace supaya nanti saat upload kita bisa optimasi produknya biar bisa tampil di depan. Oke, ini faktor-faktor yang mempengaruhi algoritma di marketplace. Yang pertama, yang paling powerful, yang paling pengaruh yaitu di judul produk. Jadi untuk judul produk nggak boleh sembarangan ya, ini karena penting banget. Pengaruhnya banyak banget kalau di marketplace. Terus yang kedua dari ulasan, itu tadi ya kalau ratingnya jelek, ulasannya jelek, biasanya agak turun untuk tampil di halaman depan. Ya makanya usahakan jaga performa toko. Terus tadi dari rating, terus selanjutnya dari frekuensi penjualan. Yang dimaksud frekuensi penjualan ini bukan jumlahnya produk terjual banyak, tapi terjual secara rutin. Jadi nggak mesti, jadi bisa setiap hari keluarlah untuk produknya. Ini penting banget juga, jadi pengaruh juga untuk di algoritma di marketplace. Terus yang terakhir ini star seller, jelas ya tadi kan karena kalau di pencarian pasti yang otomatis yang diprioritaskan itu yang udah star atau star plus. Nah ini tadi yang jadi pengaruh di algoritma yaitu logo star ini. Jadi toko yang star bakalan diprioritaskan. Terus dari ulasan sama dari penilaian juga. Oke, terus selanjutnya ini untuk optimasi di bagian judul. Jadi biar algoritmanya bagus di marketplace. Yaitu yang pertama untuk 3 kata kunci itu usahakan letakkan di depan. Ya karena jadi sebelum menentukan judul, kalian udah tahu customer itu ngetik apa kalau nyari produk kita. Makanya untuk 3 kata kunci yang diketikkan customer itu usahakan letakkan di depan. Makin bagus relevansinya, nanti makin bagus juga untuk di hasil pencarian. Terus selanjutnya tambahkan kata yang sinonim atau sama. Ya misal ini jualan daun kelor, itu nama ilmiahnya moringa, maka ditulis juga di sini. Terus selanjutnya maksimalkan jumlah karakter. Jadi di Shopee ini untuk update terbaru itu untuk jumlah karakternya ditambah. Ya makanya kalian bisa manfaatkan. Jadi kalau bikin judul itu nggak jangan yang pendek banget ya. Misal mau jualan daun kelor cuma ditulis daun kelor segar. Nah itu kurang bagus. Nanti soalnya kalau ada orang yang cari kata moringa nanti nggak keluar untuk produk kita. Makanya untuk jumlah karakter itu usahakan dimaksimalkan. Oke, terus selanjutnya hindari menggunakan simbol kayak simbol strip kayak gini itu sebenarnya kurang begitu berguna ya. Ya makanya ini nggak kebaca mesin pencari. Makanya untuk simbol-simbol kayak emoticon itu nggak usah dipakai, nggak usah dimasukkan ke judul. Oke, selanjutnya dari ulasan dan rating. Ini memang ya kalau yang belum punya banyak ulasan itu nggak bisa diterapkan. Tapi kalau yang udah punya produk, udah jualan, udah ada yang laku, nah itu kalian bisa manfaatkan ya, bisa dikejar untuk customernya suruh ngasih ulasan. Ya nanti tawari aja, tawari voucher kayak tawari apa doa. Jadi biar customer itu mau ngasih ulasan karena penting banget untuk ulasan itu.
Oke, selanjutnya untuk sumber traffic yang dari luar. Sebagai contoh itu, misal kalian punya website atau sosmed itu bisa dimanfaatkan. Jadi nanti untuk link tokonya dicantumkan di sosmed atau di website. Atau kalian juga bisa langsung share ya dari Shopee-nya sendiri. Jadi di Shopee itu udah ada fitur untuk share. Ini kalian bisa manfaatkan, jadi langsung bisa share ke tempat lain. Kalau di saya itu di SOP saya standarnya, jadi setiap upload produk baru itu langsung di-share. Langsung ke WA, langsung ke website, langsung ke sosial media, itu wajib banget. Ya biar produknya itu cepat naik. Ya karena untuk ini istilahnya kalau di dunia SEO ya, itu istilahnya backlink. Jadi makin banyak yang mereferensikan toko kita atau produk kita itu makin bagus untuk hasil pencariannya di Shopee atau di Google-nya. Terus itu tadi ya manfaat tombol share nanti udah langsung bisa di-share kemana aja. Nah, terus terakhir ini yang fitur berbayarnya yaitu iklan di Shopee. Namanya kalau di Shopee itu iklanku Shopee. Ya, mungkin udah ada yang pakai, ada yang belum pernah pakai. Nah, untuk iklanku ini kelebihannya apa sih? Yang pertama itu nanti di hasil pencarian itu pasti ada kolom khusus, yaitu kolom iklan. Jadi nanti untuk produk yang menggunakan iklan itu nanti akan tampil di paling atas atau di dalam di kolom yang ada logonya iklan seperti ini. Terus yang di bawah itu hasil dari organik atau hasil pencarian. Nah, tapi di sini ya perlu diingat tadi pakai biaya. Nanti biayanya bisa kita tentukan untuk biaya per kliknya berapa itu bisa. Oke, terus untuk jenis iklan berbayar di Shopee itu ada 3, yaitu yang pertama ada iklan kata kunci. Nah, iklan kata kunci itu nanti iklan kita muncul di hasil pencarian. Ya, misal kita nyari bingkai foto, nanti untuk yang paling atas itu munculnya yang pakai iklan. Terus ada juga iklan produk serupa sama iklan toko. Nah, untuk iklan kata kunci itu perhitungannya setiap klik itu nanti dihitung biayanya yang sudah kita tentukan. Bisa per klik paling murah sekarang itu 200. Nah, untuk pengurutannya itu kan tetap juga ada ya untuk urutan iklan. Jadi untuk yang paling depan itu diurutkan dari penetapan biaya per kliknya. Ya, misal ada 2 seller nih. Yang pertama untuk biaya per kliknya cuma 200, yang satunya lagi ada yang biaya per kliknya 300. Maka otomatis yang paling depan itu nanti yang biaya per kliknya 300. Tapi nggak mesti ya, kita nggak harus gede-gedean untuk biaya per kliknya. Ya pasti kita rugi kalau gede-gedean, nanti kita udah keluarin budget gede, kalau penjualannya kurang bagus ya percuma. Makanya untuk biaya per klik ini kadang saya pakai biaya terendah pun tetap bisa dapat kunjungan ya, dapat klik juga. Ya karena customer tuh nggak mesti nyari yang yang paling atas atau yang paling terdepan. Kadang nyari yang halaman kedua atau ketiga. Makanya untuk biaya klik rendah pun tetap bisa dapat klik juga. Terus yang kedua urutannya berdasarkan relevansi kata pencarian. Ini juga tadi kenapa pentingnya nulis judul yang benar, itu karena untuk iklan juga pengaruh. Jadi pertimbangannya dari judul juga. Terus ada lagi iklan produk serupa. Jadi di Shopee ada kolom khusus ya untuk produk serupa. Jadi kita misal nyari produk terus buka, nah itu nanti di bagian bawah ada kolom untuk produk serupa. Jadi nanti kalau kalian pakai fitur promo ini, nanti akan muncul di situ. Ini jadi bisa buat perbesar peluang produk kalian tampil lebih banyak. Terus itu tadi ya, tadi ada kolom khusus untuk produk serupa. Dan penentuannya ini juga sama, itu berdasarkan relevansi, tadi dari judul, terus dari biaya per kliknya juga. Dan kelebihannya kalau kita pakai yang produk serupa, ini lebih murah untuk biaya kliknya. Terus ada juga iklan toko. Jadi ini yang diiklanin adalah bukan produknya, tapi tokonya. Ini fungsinya lebih ke meningkatkan kunjungan ke toko. Jadi kalau toko kalian udah matang ya, udah dari segi desain, dari segi kelengkapan produk udah bagus. Nah, ini baru pakai fitur yang ini. Tapi untuk seller pemula yang tampilannya masih belum bagus, saran saya nggak usah pakai dulu, misal produknya belum banyak. Jadi ini fokusnya karena kunjungannya ke toko. Terus perhitungan biayanya juga sama, dihitung dari per klik. Untuk pengurutannya berdasarkan relevansi nama toko. Jadi usahakan kalau di toko kita itu ada nama produknya. Tapi nggak cuma sekedar itu ya, karena nggak semua toko itu bisa nyantumin nama produknya. Kalau jualannya macam-macam kan nggak mungkin ditulis di nama toko semua. Jadi ada pengurutan berdasarkan kategori produk. Terus cara pakai iklanku Shopee gampang, bisa pakai aplikasi atau di dashboard seller. Jadi kalau di aplikasi itu tinggal klik di bagian iklan Shopee, terus pilih yang iklan pencarian. Nanti tinggal dipilih buat iklan baru, dipilih produknya yang mana mau diiklanin, terus tinggal diklik tambah. Nah, selanjutnya tinggal ditentukan untuk biaya modalnya. Jadi
nggak usah khawatir ya, karena kalau kita iklan di Shopee itu pakai sistem top up. Jadi nggak nyedot untuk biaya, eh, nggak nyedot saldo dompet kita. Jadi aman. Jadi nanti kalau kita mau iklan itu harus top up dulu. Tapi juga perlu ya untuk setiap iklan kita tentukan untuk modalnya. Apalagi untuk yang baru pertama kali ngiklan, takutnya nanti modalnya langsung habis. Jadi perlu pakai batas harian seperti ini. Ya sebagai contoh, misal sehari 5.000 atau 10.000. Jadi nanti kalau udah menghabiskan 5.000, iklannya otomatis berhenti seperti itu. Terus nanti tinggal klik lanjut, terus tinggal aktifkan iklan. Udah langsung aktif. Nanti produk kalian itu akan ditampilkan di kolom iklan. Oke, untuk tampilan di dashboardnya, memang ya saran saya itu untuk pakai iklan seperti ini, usahakan pakai dashboard pakai browser lah. Kalau di handphone juga bisa, tinggal buka Arya dashboard sudah seller. tadi Oke, prakteknya untuk Herman tampilannya tapi contohnya nggak seperti punya. ini ya. Ini udah mau selesai juga. Untuk di tampilan dashboard atau tampilan di browser itu kalian bisa cek untuk performa iklannya seperti ini lebih detail. Kalau di mobile itu kurang lengkap ya. Terus selanjutnya ada kalau di dashboard itu kalian bisa ngecek juga untuk perkata kuncinya. Kalau yang tadi kalau kita pakai pakai yang aplikasi dari Shopee-nya langsung itu nggak lengkap, nggak bisa menentukan untuk kata kunci. Sedangkan kalau di dashboard affiliate, dashboard Shopee itu nanti bisa lebih lengkap. Kita bisa milih produknya, milih kata kunci produknya sama biaya per kliknya. Jadi seperti itu. Oke, itu tadi materinya. Saya langsung kembalikan ke moderator ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yandri untuk penjelasannya. Keren banget materinya sore hari ini, sangat bermanfaat. Semoga teman-teman yang mendengarkan materi di sore hari ini juga bisa mengambil manfaatnya untuk meningkatkan penjualan di Shopee juga ya Kak. Penjualannya semakin meningkat, amin. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan yang pertama dari Kak Lisma Wulan Skincare. Oke, pertanyaannya ya. Assalamualaikum, perkenalkan saya Kak Lisma, agen Wulan Surabaya. Izin bertanya terkait berita yang beredar, apakah betul seller yang berjualan di marketplace, khususnya seller yang sudah start, selain dikenakan biaya admin dari marketplace, akan juga dikenakan pajak penjualan oleh pemerintah? Terima kasih. Oke, kalau saya dapat infonya dari adminnya Shopee langsung, itu untuk data pajak itu sebenarnya nggak dikasih ke pihak pajak. Tapi pajak itu tahu dari mutasi atau transaksi rekening. Itu pasti ketahuan kalau ya kita sering keluar masuk ya saldonya ke Shopee. Nah, itu pasti ketahuannya dari situ. Tapi kalau dari pihak Shopee-nya itu nggak ngasih informasi pajak langsung ke pihak Shopee-nya. Seperti itu. Tapi ya kalau udah memenuhi omset ya, selama omset kalian masih di bawah 4,8 kalau terbaru, 4,8 miliar per tahun, itu nanti kalian nggak kena pajak, tenang aja. Oke, begitu ya Kak. Untuk Kak Lisma Wulan, begitu jawabannya ya. Semoga berkenan dengan jawabannya. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Kak Taskia Nur. Untuk pertanyaannya, Kak, untuk fitur naikkan produk itu efektif, Kak? Karena kata teman saya yang pengguna Shopee, fitur tersebut kurang efektif. Silakan Kak Yandri. Kalau menurut saya ya, itu selama ada aktivitas di toko kita itu bakalan lebih bagus. Jadi naikkan produk itu nandakan dari Shopee itu juga ngerti. Oh ini tokonya aktif, oh ini sering naikkan produk dan segala macam. Ya emang nggak seefektif iklan ya. Tapi untuk naikkan produk ini malah kayak jadi kegiatan sehari-hari. Jadi kalau jualan di Shopee itu usahakan login setiap hari, terus sering naikkan produk itu tetap mau nggak mau ya namanya usaha pasti akan ada efeknya dan efektif. Jadi nggak mungkin ya Shopee itu nyediain fitur yang nggak guna. Jadi seperti itu. Ya menurut saya daripada nganggur cuman main game di Shopee ya, mending naikkan produk. Itu lebih pengaruh malah. Seperti itu. Oke, jadi setiap fitur yang ada di marketplace itu pasti sudah difikirkan dengan matang-matang ya oleh marketplace tersebut. Jadi pasti bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Begitu ya Kak Taskia Nur, semoga berkenan dengan jawabannya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya Kak. Ya. Dari Kak Hasna, Assalamualaikum. Kalau untuk ikut program promo 12-12, habis ini ya? Iya, besok Desember. Apa semua toko bisa? Misal toko baru buka dan sepi ulasan pembeli,
apa juga bisa ya. Tips dan trik untuk toko baru, Kak. Banyak yang saran pakai FO tapi beresiko. Kalau pakai iklan tapi belum ada ulasan produk jadi kurang efektif. Jadi menurut Kak Yandri bagaimana nih, Kak? Oke, justru ya untuk fitur-fitur promo seperti ini itu disarankan ke seller-seller yang masih baru atau yang belum banyak ulasan. Ya supaya produknya itu nanti diikutkan di program promo. Dan untuk promo ini juga nggak harus yang star atau nggak harus toko yang udah ulasannya banyak. Jadi semua itu bisa ikut, tinggal didaftarin aja. Nah untuk masalah ini ya, ulasannya banyak atau belum tuh nggak pengaruh. Jadi yang penting ikut dulu. Soalnya kalau pas promo itu biasanya orang gabut ya, nggak, kalau udah ketemu produk yang cocok, udah nggak mikir, biasanya langsung order aja. Jadi mau toko baru, toko lama nggak begitu pengaruh. Terus untuk ningkatin performa toko atau ulasan secara FO atau fake order ini yang banyak dilakukan teman-teman. Menurut saya nggak, sama sekali nggak merekomendasikan itu. Ya karena pertama ini kemarin ada kasus ya, tadi ada yang curhat, dia itu toko Shopee satu-satunya dan sumber pemasukan satu-satunya juga. Tapi dia di awal itu bangun tokonya pakai fake order. Nah, akhirnya lama-lama itu juga ketahuan sama pihak Shopee-nya. Karena Shopee sekarang lebih ketat, ada namanya kebijakan anti brushing. Jadi untuk toko yang melakukan ulasan fiktif atau order di toko kita sendiri, nah itu pasti kena. Nah, dari mana mereka taunya? Itu dari segi ulasan, dari IP, dari perangkat, dari koneksi internet. Jadi semua kedetek. Jadi mau ngakalin sistem kalian nggak bisa. Mau ya mungkin untuk saat ini aman-aman aja ya, tapi ke depan nggak tahu. Itu resikonya besar banget. Jadi kalau kalian mau bisnisnya jangka panjang itu mending yang normal normal aja lah. Ya memang agak lama, mungkin butuh waktu 1 sampai 2 bulan biar jadi star seller. Ya tapi nanti akan lebih efektif lah, lebih aman. Tokonya akan lebih kuat. Ya untuk saat ini ya bahkan yang main secara biasa aja itu bisa kena banned dari Shopee-nya karena dianggap fake order. Jadi makanya harus hati-hati, yang nggak main aja bisa kena. Tapi yang penting itu tadi, kalau bikin toko itu udah harus verifikasi KTP sama nomornya masih aktif. Itu penting banget. Jadi kalau ada apa-apa, misal toko kita dituduh curang seperti tadi, itu bisa balik dan aman aja. Oke, seperti itu, Kak. Oke, jadi kita harus mengikuti peraturan ya, Ya. Kak ya, yang dibuat oleh Shopee. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya saya pilih dari Kak Novi Fatmawati ya, Kak. Halo Kak, mau tanya, produkku berkali-kali diblokir, dihapus dari Shopee. Itu salah saya di mana ya? Saya berkali-kali baca, kok saya kurang paham. Padahal saya nggak melanggar aturan Shopee. Kak, tolong dibantu ini, Kak. Gimana, Kak, caranya? Ya itu jualannya apa dulu ya. Tapi saya lagi ini ya, misal ya, ini untuk teman-teman yang jualan produk kosmetik, herbal dan lain-lain. Nah itu lebih riskan banget untuk dihapus tokonya, dihapus produknya. Itu pelanggaran yang paling simpel, dihapus produknya itu nggak, ya banyak yang ngalami ya. Itu kalau lebih parahnya bisa dihapus juga untuk tokonya. Nah ini biasanya kasusnya kalau di kosmetik dan produk-produk lain itu biasanya karena ya melanggar aturan dasar. Misal itu jualan produk MLM, itu sekarang di Shopee itu nggak boleh ya. Itu udah aturan dari dulu juga. Terus misal yang jualan ini, makanya perlu baca syarat dan ketentuan itu penting banget dibaca semua. Ini misal jualan kosmetik tapi secara eceran, itu sekarang juga nggak boleh. Karena share injar ya istilahnya. Nah itu nggak boleh ngecer untuk produk skincare dan lain. Karena Shopee-nya sendiri ngambil aman ya, takut nanti untuk produknya itu dipalsu atau produk yang emang udah ada mereknya tapi nanti takutnya dipalsu karena diecer, dikemas sendiri. Nah itu banyak alasan juga. Terus bisa juga karena menampilkan kontak, nanti dicek lagi apakah itu menampilkan IG, nomor WhatsApp dan lain. Itu nggak cuma di produk ya, bahkan di banner atau di halaman depan itu kalau menampilkan kontak nanti bisa dihapus juga untuk produknya. Ya makanya silahkan dicek untuk beberapa pelanggaran seperti tadi itu. Oke, seperti itu Kak. Oke, berarti itu jawabannya ya Kak untuk Kak Novi Fatmawati. Kayaknya banyak juga hal-hal yang menyebabkan produk itu bisa dihapus ya Kak ya. Jadi Ya, misal banyak. produk itu awalnya belum BPOM, terus Ya, masih diubah. proses. Benar. Banyak yang kena gitu. Kemudian, benar. Kemudian produk itu udah di BPOM-in,
otomatis kan biasanya berubah harga tuh Kak. Nah, saat berubah harga, mereka kan juga ganti foto juga, tapi masih tetap pakai Produk di yang sama. tempat itu, benar. Ya. Jadi untuk biar tetap dapat ulasan yang sama, review yang sama gitu. Tapi itu ternyata juga bisa juga dihapus, karena peningkatan harganya lebih dari berapa persen itu juga bisa dihapus ya Kak ya. Jadi Ya kayaknya itu karena banyak. gini, penaikan harga itu Gimana? karena sebelumnya pernah diskon, terus dinaikkan harganya. Makanya kalau ngubah harga itu jangan diotak-atik untuk diskonnya dulu. Jadi kalau naikkan dinaikkan aja, tapi untuk diskonnya nanti ditunggu setelah 2 minggu baru ngeset diskon. Jangan langsung naikkan harga terus langsung bikin diskon. Itu nanti langsung kena juga. Seperti itu. Oh, jadi Jangan banyak ya langsung. Kak ya. Harga itu juga pengaruh ya Kak ya. Ya. Kalau mengganti produk itu juga bisa. Bisa. Kalau terlalu masif. Jadi kalau ngedit yang ngedit gambar yang depan aja, yang belakangnya jangan dulu. Secara bertahap. Jadi jangan langsung semua dirubah. Judul dirubah, gambar dirubah, bahkan gambarnya dihapus semua, ganti gambar baru. yang baru. Nah itu resiko. Yang dirubah itu yang di depan dulu aja, yang paling depan. Ya misal udah ada BPOM-nya, yang tadi yang ada keterangan BPOM, yang udah editan baru taruh di depan, seperti itu. Jangan langsung dirubah semua. Jadi itu untuk tips dan trik ya. Tapi kalau bisa ngajukan banding. Kalau misal produknya, saya nggak melakukan kesalahan kayak gitu kok, bisa dibanding juga. Nanti bisa dikembalikan juga kalau lolos. Nah, jadi di Shopee tetap ada pengadilannya ya Kak ya? Ya. Senang loh saya ngelihat Kak Yandri senyum. Ya, jarang senyum ya. Oke, bercanda Kak, biar ini ya, biar happy cair. semuanya ya. Lanjut nih, saya pilih pertanyaan dari Kak Wildan Ibnu ya Kak ya. Ya. Mohon izin bertanya. Katakan saya penjual baru di Shopee. Saya baru mulai upload nih Kak produk tanpa review dan penjualan. Strategi Kak Yandri untuk penjualan di awal gimana menurut Kakak? Kan pasti kalau belum ada penjualan juga secara pencarian juga akan belum di depan. Jadi masih toko baru pertama kali upload produk, belum ada review, belum ada apa nih, bintang-bintangnya itu belum ada Kak. Gimana? Kak Yandri langsung aja, silakan Kak. Nah, yang pertama kita cara paling umum dulu ya. Yang pertama itu nanti kayak fitur-fitur itu digunain semua. Jadi buat yang bingung itu kalian bisa ikuti namanya seller mission. Jadi kalau login ke Shopee itu nanti di bagian kanan itu ada seller mission. Udah itu diikuti aja. Jadi itu nanti diajarin cara bikin voucher, cara ngaktifin ini, cara ngaktifin misal broadcast, cara ngaktifin apa kayak secara streaming dan lain-lain. Nah, itu diikuti aja. Bisa lihat dari situ. Itu untuk yang apa? Untuk yang secara umum. Pokoknya manfaatin semua fitur yang ada yang saya jelaskan di atas tadi. Jadi nggak harus mentalnya turun dulu kalau belum ada ulasan. Ya karena untuk toko-toko besar pun mereka ngawalinnya juga dari nol ulasan. Terus bisa juga yang kedua itu dari bisa share keluar. Jadi misal ke Facebook atau jadi kalau kita jualan ke teman kan bisa lebih mudah ya. Jadi bisa tawarkan ke situ. Itu paling mudah. Tapi hati-hati ya, jangan keseringan. Misalnya kita kok yang order itu satu orang terus itu hati-hati nanti bisa dianggap fake order tadi, ulasan palsu tadi. Ya makanya bisa di-share keluar. Jadi jangan mengandalkan dari Shopee-nya aja. Terus yang ketiga itu yang paling efektif menurut saya itu manfaatkan fitur iklan. Ya memang untuk ini butuh modal ya, butuh anggaran. Jadi ya nggak masalah keluarkan modal dulu buat ngiklan, nggak harus banyak-banyak kok, bisa mulai dari 5.000 atau 10.000 per hari per produk. Itu nanti udah efektif banget. Yang pertama itu nanti misal kita nggak dapat penjualan, kita bisa nambah follower. Jadi makanya jangan lupa aktifkan untuk voucher toko tadi. Jadi nanti untuk yang udah follow itu nanti kan bisa di follow up lagi. Jadi seperti itu. Ya itulah nggak harus down untuk toko-toko baru, tenang aja. Ya, seperti itu Kak. Oke, siap. Thank you Kak Yandri. Mungkin juga kalau untuk penjual baru, seller baru di Shopee, belum ada penjualan sama sekali, belum ada rating dan juga reviewnya, mungkin bisa dimanfaatkan fitur saudara. Nah, itu. Jadi saudara-saudaranya ya kan Itu. disuruh order ya kan, disuruh order, disuruh kasih review, disuruh kasih bintang gitu. Minimal 20 lah ya.
itu sudah memunculkan bintang dan review gitu ya Kak Yandri ya. Ya, betul. Jadi manfaatkan fitur saudara, fitur teman, Ya, fitur relasi teman itu penting. dekat itu bisa. Gitu ya. Oke. Ini sebenarnya pertanyaannya masih banyak Kak Yandri. Lanjut, nggak masalah. Setiap menit masih lanjut gitu. Oh boleh? Satu lagi aja ya. Ya, boleh. Sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi ini kalau dilanjutkan bisa sholat maghrib berjamaah. Oke, satu pertanyaan. Seneng loh saya, banyak yang senyum begini. Satu lagi. Oke, saya pilih Kak. Oh ya, pertanyaan dari Kak Nurjihan ya. Jika kita menjual produk dengan brand sendiri, tapi masih ada satu produk aja nih Kak, apakah ada kemungkinan untuk menjadi star seller, padahal yang dijual tuh cuma satu produk aja? Oke, Terima kasih. itu bisa. Jadi karena yang ditarget Shopee tadi ya untuk jadi star seller, itu cuma jumlah transaksinya aja. Jadi minimal dapat 30 transaksi dalam sebulan. Terus dari 10 pembeli berbeda. Jadi meskipun produknya cuma baru satu atau dua, itu tetap bisa jadi star seller. Karena untuk syaratnya nggak ada ya, untuk syarat jumlah upload produk nggak ada. Jadi tetap bisa. Banyak kok yang jualan cuma satu dua produk, tapi udah star seller. Jadi kalau teman saya itu ada yang jualan pembersih keramik. Itu produknya ya cuma satu. Terus setelah star seller terus baru dikembangin. Dia dipisah-pisah, ada yang ukuran 100 gram, 200 gram, jadi biar ada variannya. Jadi tetap untuk uploadnya cuma satu, sudah bisa jadi star seller. Oke, seperti itu. Oke, thank you. Berarti bisa ya jawabannya Bisa. ya teman-teman. Jadi misal nih teman-teman membuat brand sendiri gitu, produknya masih satu, itu tetap bisa jadi star seller. Mungkin tipsnya lagi, mungkin kalau produknya masih jarang ya Kak ya di pasaran atau pesaing atau kompetitornya belum banyak, jadi teman-teman itu bisa peluang untuk dicari produknya itu lebih besar. Ya. Jadi bisa menjadi star seller gitu. Oke, ini sebenarnya kita masih pengen tetap lanjut nih Kak, tapi jam Ya. ini menunjukkan pukul 17.02. Ya, nggak kerasa Jadi ya. mungkin untuk pertanyaannya saya izin sampai di sini ya teman-teman ya. Jangan diklik tambahan lagi untuk pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin nanti kita lanjut di sesi yang lain. Nah, saya langsung ke Kak Yandri aja nih, Kak. Coba Kakak bisa kasih ini nggak Kak, pesan-kesan untuk teman-teman semangat, untuk teman-teman juga gimana untuk meningkatkan penjualan, tetap semangat untuk berusaha jadi star seller dan meningkatkan penjualan. Gitu ya Kak. Oke. Oke, untuk jadi star seller itu sebenarnya nggak terlalu susah banget kok. Jadi selama kalian pinter manfaatkan fitur tadi, tinggal manfaatkan aja. Jadi nggak ada trik-trik khusus kalau mau jadi star seller. Yang ditargetkan tadi untuk 30 penjualan aja. Ya, makanya untuk dari segi konten, segi tampilan toko itu usahakan benar-benar profesional ya. Itu kuncinya. Jadi biar customer percaya dulu. Terus ini kalau jualan ya jangan cuma sekedar jualan, sibuk jualan aja, tapi selalu belajar. Jadi di Shopee atau dimanapun tempat jualan, apalagi digital marketing ya itu perkembangannya cepat banget. Makanya kalian wajib buat selalu update ilmu, selalu belajar. Jadi jangan sibuk jualan aja. Seperti itu. Terus ini biasakan mandiri. Jadi kalau ada kesulitan, terus ada masalah di mana di seputar Shopee itu udah ada panduannya ya. Kalian bisa masuk ke kampus Shopee atau gabung ke grup-grup Facebook resminya dari Shopee. Kalau di Shopee itu namanya kampus Shopee ya, itu bisa belajar dari situ. Dan makanya nggak usah harus nunggu diajarin orang, ya bisa belajar dari situ udah cukup sih, cukup membantu. Oke, seperti itu Kak. Oke, baik Kak. Terima kasih untuk Ya, saran-saran dan penyemangatnya. Nah, kita sekarang mau foto bersama ya teman-teman.